Yang namanya pengajian di bulan Ramadan tentu den pada kanca bulan-bulan sak lain. Di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, bulan Muharram, selain bulan Ramadan, pelungguh ngaraan pengajian sekali, nilainya sekali. Tapi di bulan puasa, tapi di bulan Ramadan, ngaji pelunggum sekali, solahan sak sekali ketimbang 700 kali. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila sab'u mi'ati dhi'fin. Amal ibadah tiang pelunggum dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ngenu endah nyumpah, ngenu endah ngakalan, ngenu endah berogong, ngenu endah nipu sekali di bulan Ramadan, cengian sak sekali ketimbang 700 kali jemak lamunah tutup bulan puasa. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa syafiina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma shalli ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa ahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu tiang, adik-adik segenap sami jamaah pengajian laki bini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah mangkin pira mau puasa ibu-ibu 10 nggih. 11. Selasa balu, Rabu, Kamis, Jumaat. Jadi 11. Lamun tiang 12 mau puasa wah, pelunggum 11. Karena di Mekah tau berjulu puasa. Di Mekah Senin tu puasa di Mekah. Nah, di Indonesia kemudian Indonesia. Harajak dengan Indonesia kemudian tamat Islam. Ya kan Mekah berjulu pelunggum nggih. Jadi tiang pelunggum jak kemudian. Jadi karena pergeseran waktu, perbedaan waktu, jadi wajar di Mekah duluan. Tidak menjadi masalah. Pokok puasa wah makin meno prinsip tu. Senin ya Selasa puasa baik meno. Ndik kau penang-penang arat pikiran maku senang pikiran tak talat tenualik. Kan nggih. Nah. Jadi alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan niki yang pelunggum sami ngaraan pengajian untuk menanti berbuka bersama. Yang namanya pengajian di bulan Ramadan tentu den pada kanca bulan-bulan sak lain. Di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, bulan Muharram, selain bulan Ramadan, pelungguh ngaraan pengajian sekali, nilainya sekali. Tapi di bulan puasa, tapi di bulan Ramadan, ngaji pelunggum sekali, solahan sak sekali ketimbang 700 kali. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila sab'u mi'ati dhi'fin. Amal ibadah tiang pelunggum dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ngenu endah nyumpah, ngenu endah ngakalan, ngenu endah berogong, ngenu endah nipu sekali di bulan Ramadan, cengian sak sekali ketimbang 700 kali jemak lamunah tutup bulan puasa. Angka ndak nipu bulan puasa. Lamun seri lalu nipu, lamun seri lalu berogong, lemak antih tutup bulan puasa. Karena beli lo dosa makin lagi. Nah, maknanya Nabi, apabila pelunggum sebulan di bulan Ramadan mampu menahan diri lekan berdusta, mampu menahan diri lekan nipu,
berarti pelungguh termasuk dengan sak lulus. Jerak bulan Ramadan jemaah pelungguh ganda jari dengan sak jujur. Ndak terjari dengan sak berogong, ndak terjadi dengan sak nipu. Nggih? Yang biasa sak biasen girang teparan nipu adalah dengan sak girang berusaha. Ia girang kendaitan lek zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngelining desida Nabi lek pekan. Para penjual-penjual korma bapak ibu sak bagus-bagus atas ton puluh. Elik daleman sak lengi-lengi, sak rusak-rusak dia taruh di bawah. Ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi, laisa minna man gassana falaisa minna. Dengan sak berogong, dengan sak ngakalan, dengan sak nipu, laisa minna, bukan termasuk umatku yang mulia. Ndin termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan ajaran-ajaran perintah-perintah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuenda petani-petani tembakau bagian dia, Masya Allah, batu puluh nilik makun. Pokok sak berat timbangan. Lamun pelungguh dia tahu puluh batu, karena tergecok makun pelungguh. Okay? Lamun makun tiang kan topan. Lamun bagian sakre ngopan makun, jarang bergecok. Lagu makin arak mulai begecok maku arak ru. Nah jadi intinya napi-napi tak jari ada peluang, ada kemungkinan untuk nipu. Ndak mesti petani, ndak mesti yang namanya pengusaha gan nipu ni ke, ndak mesti. Terjadi tuan guru yang ini ternipu. Terjadi ustaz ini ternipu jamaah sekalian. Nggih, ndak ada paran petani do tembakau doang loi akal. Nggih, jadi ustaz ini lu akal nenda. Lagu ngono ustaz oknum marah bahasa mangkin. Ndik salah pu ustaz nggih. Jadi ndak salah paham. Nggih, nei ini tuan guru endah nipu, tuan guru sak berembek bahasa mangkin oknum. Arang jalui model tuan guru ni ke pelunggu. Arak tuan guru prop pun teparan. Arak ustaz prop. Apa kenan tuan guru prop? Tuan guru proposal. Ustaz proposal. Tak jadi tuan guru le proposal doang. Tak jadi ustaz le proposal doang. Ilik masjid ndik jadi tuan guru. Ilik masjid ndik jadi ustaz. Bisa saja terjadi. Istilah bahasa mungkin namanya oknum. Ini tendah jari ustaz, ini jari tuan guru, ini tendek pacu, ini lema pacu. Muncul istilahnya. Saya ni ke, tidak ada yang bebas dari maksiat ni ke. Cuma jenis dosa maksiat beda-beda. Lamun pelongoh kan, apabila dengan jari tuan guru, ustaz parantek bebas langan maksiat, tidak. Jadi ulama saja tidak bebas dari maksiat, apalagi kelas gecok maku. Adik tidak paran dengan gecok maku doang dulik dosa salah. Tidak paran petani tembakau atau pengusaha pedagang yang sering curang banyak salahnya. Selaku tu pokok sila. Tidak ada yang bebas dari kesalahan. Arak doang salah. Jarin tuan guru, jarin ustaz, jarin syekh ini salah kan berhukum. Bisa salah. Hukum salah. Salah dia pahami hadis. Salah dia berfatwa, lupa dia dalam berfatwa. Itulah kesalahan mereka. Setinggi-tinggi seseorang pun hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kesalahannya. Sahabat-sahabat ngaku lu salah anda baik. Berapa lagi kelas tiang pelunggung. Para ulama-ulama, para aulia-aulia Allah, Masya Allah, banyak kesalahan, kekeliruan yang dia akui. Contohnya guru besar kita Al-Makurlah Bapak. Beliau sangat mengakui dirinya salah, sangat bersalah rasanya. Al-Makurlah Bapak Maulana Syekh yang 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah, beliau tidak menghafal Quran. Izin seselan lalu isi Bapak Maulana Syekh. Merasa bersalah Al-Makurlah Bapak Maulana Syekh yang 13 tahun ngaji berada di Mekah Al-Mukarramah, tapi beliau tidak menghafal Quran.
Nabi bahasa beliau parang kendik entah apal Quran no bahasa. Ini yang beliau langsung ceritakan di Musholla Al-Abrar. Mungkin Ustaz Junaidi tahu. Karena bareng tengaji ini al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Itulah contohnya jamaah sami. Bahwa setiap orang sehebat apapun orang nike mesti ada kekurangannya, mesti ada kesalahannya. Terus masailah mungkin adalah mau tidak tiang pelungguh mengakui kesalahan. Ke poinnya. Masalah salah selaku arak doang tak salah. Arak doang tak salah. Tidak ada tanpa pengecualian. Hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bebas dari kesalahan. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi yang Nabi ucapkan semua dari Allah. Nabi yang Nabi lakukan semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun tiang pelungguh Nabi sabut gawe ndek leman Allah lagu lekan hawa nafsu dan syaitan. Kelas tiang pelungguh aran ndek jari Nabi. Aran jak jari untuk umat desidena Nabi. Selain desida Nabi ada kesalahannya. Ulama-ulama seperti yang tiang katakan tadi ada kesalahannya. Apalagi kelas tiang pelungguh banyak ndek nada tiang pelungguh. Banyak sekali kesalahan. Cuma tingkat kesalahan nike beda. Kesalahan di tingkatnya para ulama, para aulia Allah. Kesalahan di tingkat para kutubul aqtab kayak Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kesalahannya model Nabi apabila dia lupa kepada Allah sekalipun sekejap mata. Ia model kesalahan. Dia anggap dirinya salah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan kelas tiang pelungguh tidak beda. Yang pelungguh kesalahan adalah apabila tidak sembahyang tarawih. Apabila tinggalan puasa Ramadan bersalah tiang pelungguh. Tapi kelas para wali-wali Allah, tatkala dia lupa Allah sekejap mata pun menganggap dirinya berdosa dan bersalah. Ini kelas tiang pelungguh menu. Pelungguh jadi kesembahyang doang lupa Allah Ta'ala. Pelungguh ucap Allah pun lupa kepada karena dia makam tu. Itu makamnya para aulia Allah. Itu pun dan selaku ulama aulia Allah mampu amalan samarak nikah. Nggih, dan selaku ulama aulia yang mampu menganggap dirinya salah tatkala lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sekejap mata. Semuanya nikah jamaah sami adalah agar tiang pelungguh sami ingin dan mau mengakui kesalahan pada diri tiang pelungguh. Salah ni ke li ite tahu ndek dengar. Lamun pelungguh biasa betat polok salah no dengar nonton salah. Kalah calekan dengan jari salah. Nggih. Pelungguh penang bapak-bapak sebinian terjadi salah. Ia ruang dek piang ke kupi, ia ruang kupi pahit macam munin ngomeh. Nggih, padahal nen tahu salah nolek diri kan. Ibu-ibu sebinian pelonggoh but dek tepiaan kupi karena beh gula. Darak sin beli kupi pelonggoh dek tuah sadek kepeng, utang bayi bilang keos biang gade masih luwe. Malik pelonggoh melek tepiaan kupi. Itulah dia jamaah sami. Sulitnya di sana. Mau mengakui bahwa kesalahan nike, memahami, mengerti bahwa kesalahan nike ada di diri tiang pelungguh sami. Pelungguh na'udzubillah tamu neraka, saya salah, segerah tuan guru salah. Segerah ustaz salah. Aduh, dah sing betak dek tamu neraka Ustaz Junaidi dek nuah teh nak sembahyang. Betat kita meneraka Ustaz Jun dan wah surut sugulan zakat fitrah. Bilang jelun untuk umum manti masjid. Tidak bisa kita salahkan. Oh, ibu-ibu pelonggoh nganak nina saya salah. Nak natu amaan. Nah, salah lagi.
Nah nikilah makanya mungkin melalui pengajian niki kita berusaha untuk Nabi mengakui dan menyadari beserta pelonggong sami mau mengakui bahwa kesalahan ada pada diri tiang pelonggong. Ndak salah nolak dengan pokok ngeno wah sila. Ndak salah li dengan karena tempat salah ada pada diri. Al insan mahallul khata'i wan nisyan. Pelonggong Nabi namanya tidak sukses, ndak salahan dengan salah diri sila. Pelonggong ndik terima atau ndik lulus, adik-adik para pemuda-pemudi ndik lulus misalnya di tes CPNS, tes P3K, ndik salahan komputer. Salahan diri sandik tahu menjawab. Bijen pelonggoh den terima sekolah di MAK. Bijen pelonggoh den terima sekolah MAPK. Den dik salahan mami tuan guru gede patihin jadi tukang uji. Karena kalau pelonggoh ingin masuk MAK, madrasah aliyah keagamaan yang dianjani, yang nguji masaih-masaih mahal. Yang nguji adalah tuan guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin, pengurus wilayah Nusa Tenggara Nahdlatul Wathon Nusa Tenggara Barat. Ujiin baca kitab kuning. Tuan guru Luqman ngujiin jaga endah tu. Pira apal hadis, pira apal Al-Quran, pira juz. Dites dia, baru lolos masuk. Itu di MAK. Bijen pelonggoh den lulus. Ndak salahan tuan guru gede patihin. Salahan bijem saenggaan pun apal kul doa. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin. Apal kul. Nggak bisa diterima. Bacaannya juga masalah aja dia. Nggih, jangan salahkan orang. Lagu salahan bijem ieu ruam tati buk suruh merajin ngapal Quran. Lagu ieu ruam dia merajin anak. Buk suruh merajin berajah rajin sekolah, ia ruang tati tertes itu ang guru gede patihan dia lulus. Keketuan SMP huruf dia tahu kena SMP huruf. Enggak ambung tahu adalah Facebook, Instagram, Twitter, enggak ambung tahu. Keketuan SMP huruf dia ya unit nasihat bijejarin tiang pelonggong sami. Alhamdulillah termasuk Nabi namanya harap bijem tu balik. Anak ketiang nomor pertama lulus dia juga tes di api namanya niki di Man IC namanya. Masya Allah. Kancin pira tes Bapak Ibu 26.000 se-Indonesia. 26.333 se-Indonesia. Ternyata alhamdulillah bisa juga lulus. Pira jam tes 4 jam dites, Masya Allah. 4 jam. Pira kuliah soal, 100 soal, 200 soal. Diselesaikan 4 jam. Yang diuji adalah RAM HP-nya, memorinya. Lalu memori 4 GB hang. Wah ini nah, jadi harus HP-nya, HP bahasa bajano harus HP-nya HP iPhone lah. Lamun HP kedik memorinya hang langsung. Tak bisa lulus. Masya Allah. Nah inilah maknanya. Bahwa tak salahan dengan, tapi salahan diri kesilang. Nah alhamdulillah wa syukrulillah. Ternyata bijem pelongo mari naik dia untuk aliyah. Alhamdulillah lulus. Yang tiang herankan se-Indonesia 26 ribuan yang tes. Alhamdulillah hari Rabu kemarin ada pengumuman lulus dia, lulus and lolos. Alhamdulillah. Nah, kesimpulan pengajian dari awal niki adalah kita belajar memahami dan menyadari kesalahan niki ada pada diri pelonggong. Ndak salah dengan ibu-ibu pelonggong, suami pelonggong merarik malik, ndak salahan balu sakancen merarik Salahan diri pelonggong mungkin. Sang kalah pupur dijaga, kalah makeup dijaga, kalah jilbab dijaga, kalah pengecok dijaga. Fala talumanna illa nafsaka. Ndak salahan
dengar lagu salahan diri. Bau te amalan kira-kira ibu-ibu. Mudik bau apa Nah, bapak-bapak mana dah selapu dah pokok silap tanpa pengecualian. Apabila terbau amalan ilmu ni kejak tenang, hidup lek bau dunia silap. Pelonggom sajari ustaz, pelonggom yang sudah tamat kuliah, tamat mahat, ndet pesilak zikir. Baca khutbah ndet laku. Pimpin zikir ndet tekadu. Baca-baca talqin ado, pokok tak laku. Fala talumanna illa nafsak. Ndak salah anda dengan saya kesalahan diri. Ya, jaga buk ndet terpesilak zikir tak tahu kendek pacu leman lain no, ni lain masih SMP sanawiyah enggak gawe lalu pita manu papu ke doang lah. Ya, jaga tenget, jaga si dia buk ndet terpesilak salahan diri. Ngeluar sila. Paling aman, tenang, tak hidup pelek bau dunia sila. Okey, ndak salah dengan jari. Tenang, bapak-bapak ibu. Nah, nikilah makna al-insan mahallul khata'i wan nisyan niki. Manusia adalah tempat daripada namanya kesalahan. Ndak baik dengan tak salah. Di diri dulu tak salah niki. Barulah ke orang lain. Bijen pelonggoh ndek pacu, ndak salahan ustaz. Betane pacu bijen pelonggoh mendah abot. Biasa kesinturas ina ni si anak bije jari. Lamun bersih inaan, bijen milun bersih. Kan ngono? Lamun ibu sehat, bije jari insyaallah biasen milun sehat. Lamun ibu rajin mandi, bijen endah milun rajin mandi. Apabila pelonggoh menjadi orang tua, rajin beribadah, puasa dan tarawih, bijet nikendin semal malas untuk tidak puasa dan tidak tarawih. Nah, makanya didik salahan dengan intinya. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian. Bahwa di bulan Ramadan ni amal ibadah yang pelonggoh, yang baik maupun yang buruk dilipat gandakan oleh Allah. Tidak deparan baik doang dilipat gandakan, yang buruk juga dilipat gandakan oleh Allah. Berdusta sekali di bulan Ramadan lebih lengek, lebih jelek dari 1000 kali di luar bulan Ramadan. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, amal ibadah yang pelonggom dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Selaku amal ibadah pelonggom tendo lagu niat tendo adat sehat lema aru pete rezeki. Pelonggom nindo dengan niat adat sehat lema aru ngajahan ke madrasah. Pelonggom istirahat adat sehat lalu berjual jok pekan lema aru. Niat pelonggom baik. Andikan pelonggom tidur 5 jam, pelonggom tidur 7 jam, yang 7 jam nike bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat malik. Tapi kata Imam An-Nakhai rahimahullah, sampai 1000 kali lipat. Wa tasbihatun fi Ramadan afdalu min alfi tasbihatin. Sai bertasbih maupun gawe ibadah sak lain di bulan puasa sekali, bagusan sak sekali ketimbang 1000 kali. Jemak lamun waktu tu bulan puasa sampai 1000 kali. Makanya jangan malas sih. Jangan malas pelonggom gawe ibadah mbe sak tahun tegawe. Cara paling molah tapi paling berat. Aden sak napi tek gawe menjadi bernilai ibadah di sisi Allah. Cara adalah aden awalin isi batiniah. Napi sagan tegawe si zahiriah tiang pelonggong akan bernilai ibadah jika diawali dengan niat. Apa sategawe si awak pelonggom baru akan bernilai ibadah. Lamun pelonggom awali si niat. Namun bahasa molan ibu-ibu. Apa tegawe si awak demangkin
Apa gawean awak dah makin? Tukul melinggih di masjid untuk ngaji. Pegawaian awak. Baru bernilai ibadah kalau pelonggom awali dengan niat. Niat iktikaf di masjid baru bernilai ibadah. Kalau pelonggom tidak berniat iktikaf, tidak bernilai ibadah. Pelonggom makin berpuasa, tidak makan minum lekan subuh. Baru bernilai ibadah di sisi Allah kalau pelonggom awali dengan niat. Tidak berniat malam. Nabi niat pelonggom nawaitu sauma qadin an ada ifardhi, itu niat pelonggom. Andaikan pelonggom tidak pernah berniat, pelonggom tidak dapat napi-napi, tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Sekalipun pelonggom tidak makan, sekalipun pelonggom tidak minum lekan subuh sampai maghrib, pelonggom tidak tercatat bernilai ibadah di sisi Allah kalau pelonggom tidak awali dengan niat. Itulah hebatnya namanya niat. Nikelah hebatnya pegawaian batin nike. Pelonggom gecok mako, Masya Allah, pira jam biasa gecok mako? 5 jam? 5 jam, 6 jam. Pelonggom gecok mako ibu-ibu, pelonggom apa arano? Merut arano? Merut bahasa ketiangan. Okay? Pelonggom perut mako 5 jam. 5 jam bernilai ibadah. Lamun niat pelonggom bagus. Gecok mako adik nara, isi kelalu umrah lema. Gecok mako jual lema adik nara, sik biaya anak lema tu mahal. Biaya desara, isi kembiar terserah bayar hutang. Nggih, ndak usah kena adik nara sik merarik malik no doah kan. Nggih, jadi harus sak wajiban terpeju pejulu pesekolah bijen dijulu. Nah, lamun lebih baru ngojo ketu. Nggih. 5 jam bernilai ibadah. Lamun niat pelonggom baik. Lagu 5 jam niat pelonggom dah bagus. Gecok maku 5 jam. Lemak ke mau 100 juta. Niat untuk apa? Ke kadu bertarok. Nauzubillah. Ke kadu bergocek. Nauzubillah. Kadu main judi. Nauzubillah. Ya niat 5 jam. Dosa jadinya 5 jam itu. Karena niatnya, hasilnya ingin dia gunakan untuk berjudi atau nipu atau yang berbuat maksiat. Nauzubillah. Makanya niat. Contohnya seperti yang tiang katakan tadi. Pelonggom nindo, pelonggom istirahat, tapi niat pelonggom agar sehat, beribadah lema aru. Agar pelonggom sehat pete rezeki. 6 jam, 5 jam pelonggom nindo bernilai ibadah di sisi Allah. Padahal pelonggom tante nindo, berbe tante nindo. Nganga tante nindo. Elot. Ini apa namanya? Londong tinin belum tok londong tenda. Tidak londong. Sekalipun seperti ini keadaan pelonggom yang Masya Allah tidak elok. Dan solah birun dengan tedem sila. Imu tendik bertangkung sila. Arab berkecopong tan nindo. Darah. Arab kadu sorban tindo. Pada doang. Lamu tinduk ni kesin. Sekalipun begitu hina kelihatannya, tapi bernilai ibadah di sisi Allah. Lamun awali isi niat. Jadi, apapun tegawe isi awak tenike, gen bernilai ibadah kalau pelonggom awali dengan itu aja. Nah, apa tegawe bare? Pelonggom oleh sila niat. Leka niat lalu apa dia niat oleh? Okay? Niat lalu peta bijet, niat terima temui, silahkan. Datang lagi ke masjid, niat untuk memakmurkan masjid, niat untuk gawe tarawih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, niat bersilaturahim kaje semeton jari, niat agawe ibadah di bulan suci, bulan mulia, silahkan pelungguh banyak-banyak niat. Tergantung banyaknya niat, nikelah ukuran nilai ibadah yang pelungguh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekek niat, sai wah mau.
Pelonggoh makin niatnya hanya ngaji doang, berarti ngaji doang mampu. Kalau pelonggoh niat i'tikaf, berarti 2. Ketiga, niat pelonggoh adalah ingin mendengarkan firman Allah, 3. Pelonggoh ingin mendengarkan sabda Rasul, 4. Niat pelonggoh silaturahim, 5. Niat pelonggoh berbuka bersama, ingin berbagi, 6. Niat pelonggoh sedekah rohkan dengan tawat meninggal dunia, 7. La ilaha illallah, tergantung niat. Jadi bahasa sederhananya, awak tenike sekek tahun gawe, akan tetapi lamun batin tenike bisa berpuluh-puluh lipat model ibadah yang bisa dia perbuat. Tergantung tahun dek. Pada nek marak sembahyang tarawih, biasanya ibu-ibu terutama jarang teboya ibu-ibu sembahyang sunat ba'diyah isya. Jarangan nina-nina, sekek 2 lah. Kenapa? Karena lelah luk meriap jaga. Okay? Lelah lalu meriap, sehingga napi yang terjadi malas untuk solat sunat ba'diyah isya yang 4 rakaat. Padahal solat sunat ba'diyah isya yang 4 rakaat lebih afdol kaca sembahyang tarawih yang 20 rakaat. Pelungguh tinggalkan. Kenapa lebih afdol? Nabi menjelaskan man shalla 4 rakaatin ba'dal isya. Sai sembahyang sunat ba'diyah isya 4 rakaat. Paka'an nama adraka lailatal badri. Pahala mirip seolah-olah dengan nikah marak badait kanca Lailatul Qadar di Masjidil Haram, Ia kehebat sila. Lamun tergembe, lamun sembahyang sunat ba'diyah isya 4 rakaat. Allah, aku sembahyang sunat setelah isya 2 rakaat karena Allah bar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Uras malik. Allah, aku sembahyang sunat ba'diyah isya, atau aku sembahyang sunat setelah isya, atau jarak isya. Bau doang niat sila. Kata prekengan lalu kanca Allah Taala ya. Berbeda-beda bukan berniat wahane paham Allah Taala. Bahasa Suwele, bahasa Bangkaung, bahasa Salong, bahasa Pancok, paham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndak persiaan niat, ni niat bun persiaan. Darah lon gawe jari ustaz, niat bun persiaan. Usalli fardas subhi raka'ataini. Persiaan nggih. Nah, darah gawe. Silakan, boleh belum berniat. Allah, aku sembahyang sunat jarak isya 2 rakaat karena Allah bar. Selesai. 4 rakaat, saya mampu gawean salat sunat ba'diyah isya 4 rakaat, paka'an nama adraka lailatul badri di Masjidil Haram. Seolah-olah pahalanya sama kanca badait kanca Lailatul Qadar di Masjidil Haram Malaysia. Masya Allah, luar biasa. Mau mulai lekan bareh janda tinggalan sembahyang sunat ba'diyah isya niku. Ndak malas mumpung pelonggoh di masjid. Ada di satu pengajian yang sampaikan, napi kata ustadznya, napi kata jamaah, menengin jamaah. Dia tahu sembahyang sunat ba'diyah isya tuan guru apa sebab? Imam langsung sembahyang tarawih ni. Arang dia imam jet. Dan imam setung. Nah, mungkin apabila imam pelonggoh seperti ini ke jarak sembahyang isya tenak wirid al-Fatihah waladhdallin doa selewat 2 lewat Allahumma innaka afuwun karim, sehingga tidak sempat salat 4 rakaat ba'diyah isya, baun pelonggoh sembahyang sunat tarawih, ya tahu dengan niat pelonggoh mereka. 2 niat deh.
Allah aku sembahyang sunat tarawih kanca sunat setelah Isya. Nah, gandeng niat molah demangkin. Okey. Ya cara yang dan olah. Allah aku sembahyang sunat tarawih kanca sunat jerak Isya. 2 rakaat turut imam karena Allah. Cobaan mulai lekan bareh kelem. Pireun dan tekanggo berniat sebanyak-banyaknya. Tergantung kebersihan atin pelungguh. Tergantung kesucian ati angan tenikah. Misalnya pelungguh ingin gandengkan dengan sembahyang hajat, silahkan. Allah aku sembahyang sunat tarawih, kaje sembahyang sunat jerak Isya, kaje sembahyang sunat hajat, kaje sembahyang sunat tabat, kaje sembahyang sunat istiharah bar. Syaratnya den kanggo lebih lekan 3 alif. Nah, ieu syarat pelunggum apalan. Den kanggo lebih lekan 3 alif. Den kanggo lebih lekan 6 harokat. Den bau lebih lekan 6 hitungan. Allahu Akbar. Lamun lebih leman 6 hitungan, batal niat nikah. Makanya mbe santan bau atin tatkala terbaca Allah ia tak berniat. Allah aku sembahyang sunat tarawih kaje sunat jerak Isya bar. Berarti 2 kah teh bau ruwe. Tergantung pelungguh mana mampunya pelungguh. Di dalam kitab Bugyatul Mustarsidin di sana dijelaskan sata aji-aji biasa 5 had sampai 12 niat pelungguh diperbolehkan dalam 1 takbiratul ihram. Allah lagu itu masalahnya mampu de angen tenika. Mampu de aten pelonggom ucap niat salwe nike. Di sana beratnya. Tergantung kebersihan ate. Pelonggom sembahyang sedang Allah kemancen tutup. Napi sebabnya karena liatin pelonggom pawon masih aneh lupa mati keran. Borong lanjut niat. Allah ingat nara salimudino kewat. Allah tertulik malu nasutak. Betane jalur cepat. Sekat niat nikah jadinya. Karena di ati angen pelunggum sami terlalu banyak permasalahan, terlalu banyak yang dipikirkan sehingga sulit untuk mengucapkan niat yang banyak dalam 1 takbiratul ihram. Apa di sembahyang tarawih doang tanpa amalan? Tidak. Dalam semua solat sunat, solat fardu janden bau. Hanya sembahyang sunat doang. Lamun sembahyang fardu dasah. Allah aku sembahyang fardu subuh kance sembahyang sunat subuh di batal. Batal sembahyang dan tak boleh. Allah aku sembahyang fardu zuhur kance sunat qobliyah zuhur batal. Hanya fardu. Den bau tepemadu lamun sembahyang fardu. Lamun sembahyang sunat jak bau tepemadu. Allah aku sembahyang sunat wudu kance sunat tahiyatul masjid boleh. Allah aku sembahyang sunat witir kance sunat tarawih bar boleh. Adit sasola serkaat entat sembahyang witir. Yang pelonggong karate-raten 3 rakaat entat lek lombok 3 rakaat. Caranya mungkin berembet cara 4 rakaat sebelum witir alias leman bacaan inna a'taina kal kausar. Ieu dengan milu berniat witir ade sabau jadi solas witir doa deh. Inna a'taina 2. Terus al-kafirun. Terus iza jaa nasrullah tabat yada 2 balu jari. Barulah sabbihis marabbikal
a'la 10 barulah qul huwallahu ahad. Ia akan berniat. Leman inna ataina Allah aku sembahyang sunat tarawih kanjeng sembahyang sunat witir bar turut imam. Gampang nih ke jamaah. Pelungguh bare tatkala sembahyang tahajud, silahkan sembahyang tahajud sekalipun sudah witir. Salah sin paham separuh jamaah san. Salah sin paham hadis ij'alu akhira salatikumul laili al-witra. Jarian sembahyang witir teno jari sembahyang penutup elek malam. Nggih? Nike cara paling abdol saktajah kisi-deside Nabi agan witir nike sembahyang paling akhir tegawe. Akan tetapi pelonggoh-pelonggoh mangkin sembahyang witir telek masjid. Bareh oleh telek balik, pelonggoh bangun jam 4 makan sahur. Sila masih tetap kesunatan sembahyang tahajud. Sunat sembahyang tahajud. Ia seberat nike. Sembahyang tahajud berat, padahal uras pelonggoh. Apa gawet uras lompat but piti. Nggih? Waktu ngerokok tinggal 1 jam. Mau sekedar 5 biji. Nggih? Tahajud dulu mana-mana 2 rakaat sila. Lamun ibu-ibu wajar repot nih makan anget kando. Mancen goreng sambal malik, mancen agi nasi, mancen ronas piring lamun ibu-ibu. Lamun pelunggom sama menapi si terepot, darah abot si terepot yang pelunggom. Wudu segera Allah, aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat karena Allah. Silahkan bisa gandeng dengan sembahyang hajat. Allah aku sembahyang sunat tahajud, kance sembahyang sunat hajat 2 rakaat karena Allah bar. Berarti pelunggum dalam 1 takbir sekek pegawaian awak tapi marak dengan gawe 2 pegawaian salat tahajud dan salat hajat. Nikelah hebatnya yang namanya ibadah batiniah. Nikelah kemuliaannya yang namanya atiangan nike. Ya jari bedaan ibadah tiang pelungguh di sisi Allah adalah hati. Ndek neraga, ndek awak sila. Lamun awak jari pembeda nilai ibadah di sisi Allah tentu samokohan beli pahalin. Sapelungguh tiang pelungguh sakurus-kurus marak Jokowi jakedian pahalin. Samokoh-mokoh marak Prabowo doang. Ia luwek nilai ibadah. Ondek dia jari ukuran. Jari ukuran adalah ibadah qalbiyah, ibadah batiniah nike. Ialah jari bedaan nilai ibadah di sisi Allah. Mungkin pelungguh misalnya mengeluarkan uang. Pira kepeng nike ibu-ibu 100.000. Uangnya 100. Tapi yang akan membedakan nilai ibadah di sisi Allah tergantung niat. Kalau niatnya pelungguh memberi untuk mengeluarkan zakat, mendapat pahala besar. Kalau yang 100.000 niatnya pelungguh untuk nyogok, na'udzubillah, berarti salah jari. Sekek pegawaian, tapi yang membedakan niat. Ngerti pelungguh? 100.000 pelunggum mau berikan kepada siapa? Lamun pelunggum berikan ibu pelunggum dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Lamun pelunggum beng dengan miskin-miskin biasa hanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Tergantung saite sadik. Tapi kalau pelunggum misalnya Syekh datang dari Mekah, Syekh Mustafa datang dari Mekah, pelunggum sadik 100.000 dilipat gandakan menjadi 900 kali lipat oleh Allah Subhanahu. Tergantung dengan saya terima rezeki itu. Semakin mulia yang menerima rezeki pelunggum, maka nilainya semakin mulia di sisi Allah. La ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
berusaha nikmat satijan tisik-desida Allah, dah berusaha ndak baik terterima kecuali isi dengan sak taqi, dengan sak beriman, dengan sak bertakwa, orang-orang yang pacu saleh gawe ibadah. Saya ajah nike, seajah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rezeki sak tersadik tisi Allah, nikmat sak tertitip diisi Allah, dah berusaha sak terimaan dengan soleh, dengan pacu. Nggih, saya pacu bapak-bapak sebinian pelungguh pacu ye bengkepengen. Ibu-ibu saya pacu sebelakian pelungguh pacu, ndik selingkuh kan wah pacu narana. Sebinian pelungguh beta periapan, masyaallah beta rumuan bija jari napi malik. Apa kurang pacun sila? Nggih? Nah, inilah jamaah sami. Nilai ibadah amal jariah tiang pelungguh adalah tergantung saya gen terima amal ibadah pelungguh nike. Nggih? Sampai yang paling tinggi adalah jika rezeki pelungguh diterima oleh para sayyid keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang alim, yang soleh, tentu tidak sama nilainya dengan orang biasa marak tiang pelungguh. Misalnya kayak di Hultah kemarin, kayak di sana Sayyid Nabi namanya Muhammad Rukaimi Sogir datang. Beliau sudah Sayyid, beliau sudah doktor, beliau sudah ngajar di Mekah. Masya Allah. Ya pelungguh sadik, apa but sadik? Air segelas, tentu nilainya beda. Manuk sopuk, tentu nilainya beda. Atau sumbangan pelungguh 10.000, nilainya beda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah jamaah sami keistimewaan yang namanya ibadah batiniah. Atiangan nikelah yang membedakan ibadah tiang pelungguh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari itulah pandai-pandailah berniat. Ya kesimpulan pengajian. Pandai-pandai berniat. Pandai-pandai kontrol atin tenike. Apa syarat ili angan? Apakah pelungguh melakukan sesuatu karena ingin disanjung? Silahkan kontrol atin pelungguh. Apakah pelungguh menggawe ibadah karena bukan karena Allah? Cek niat pelungguh. Alaika bimuraqabati qalbika. Pesan wasiat dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nabi kenen, hendaklah tiang pelungguh sami jadikan diri menjadi orang yang selalu muraqabati qalbika, selalu mengawasi hati pelungguh. Apa sara li angan keno ya ta'awasi. Sara ili angat milit dengki, segera hilangkan. Sara ili angan milit bersedekah, silahkan segera tunaikan. Sara ili angan adalah sombong, segera hilangkan. Dindik patin atinu. Aku apabila ara ili atin adalah ingin melakukan ibadah, silahkan segera tunaikan napi yang ada di atiangan pelungguh nikelah caranya pelungguh untuk bisa atin nike selalu melakukan ibadah. Adin sak napi tegawe isi awak bernilai ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak, pelungguh tak kalian nganggur napi baca dekira-kira, merenung, menghayal atau ngelamun. Baca diingat Allah, baca salawat, apa sak budaya sila. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fakhatapat minhul buduru mislahus nikama ra'ayna qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi salam. Ya apa sadait. Makanya biasakan diri apa sabudait sila. Salawatkah, istighfarkah, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah, la ilaha. Apa sabudait? Apa kira-kira pelunggum kelebat amalan? Ya wah amalan. Anin teh bernyanyi sila bernyanyi lagu nyanyian selawat, dendek nyanyian lagu cilokah. Okey. Nyanyian sak bernilai ibadah yang bisa mengingatkan yang ada unsur dakwahnya seperti lagu Bapak Maulana Syekh. Ada unsur doanya. Ina amakum semeton jaringku pada dinarai tegan kekalai dunia dakak tersugi iya denaraguna namun denara agama denaragunan mun denara agama. Terus ngaji sembahyang puasa pacu-pacu gamana ngaji sembahyang puasa mudahan gama tepada tama surga tepada tama. Masya Allah luar biasa. Doanya ada, dakwahnya ada, mauizahnya juga sogeh miskin ganda mati doang. Kan seperti ini nyanyian tapi bernilai dakwah. Nyanyian tapi isinya ada di dalam Al-Quran. Nama semeton jaringku denara ite gan kakal le dunia nara kullu nafsin zaikatul maut kullu man alaiha fan selapu sarak le bawun dunia gan fanin gan hancur binasa gan ninggal dunia hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi. Ialah artin ina amaku denara itu gan kakal le abunin terus ndak ina amak no denara itu gan kakal le dunia dakat soge dakat te bangsa mulia
dek nara gunen, lamun dek nara agam. Nara gunen no. Mau sogeh, mau bangsa Raden, mau bangsa lalu, tapi agama tidak ada kenanya. Makanya dalam lagu lain Al-Maghfurlah Nabi Basen, dek ne perlu bangsa-bangsa mon agama denerase. Ya Basen Al-Maghfurlah Bapak, tak perlu bangsa-bangsa, sehingga beliau sendiri ceritanya dia buang radennya, dia buang bangsawannya karena ingin diculik, ingin dibunuh pada waktu nikah. Itulah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nabi yang paling utama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ika yang paling penting adalah ndekna perlu bangsa-bangsa, sak penting adalah agama. Sogeh miskin sama rate. Ya, aku ni buat lagu nak ibu. Lah kata sogeh, dah kata bangsa mulia. Terus ndekna arak gunen Basen Al-Maghfur lah. Terus ndekna arak guna lamuna hila, lamun dinara agama, ndak guna pangkat jabatan, ndak ada gunanya. Basen Bapak Maulana Syekh, lamun darak saran agama. Jadi tiang pelunggum sami, kullu bani Adam min turab. Selapun anak Adam adalah lekan kelepuk. La farqa li adamiyin wa ajamiyin, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Darak beda antara dengan Arab maupun dengan Swele, maupun dengan ketangga maupun sakre. Sabeda adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas sekali hadisnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidak ada bedanya bangsa ini, bangsa itu, tidak ada. Yang ada hanyalah ketakwaan kepada Allah. Makanya Al-Maghfurlah selalu mendengungkan pokoknya pokok iman dan takwa. Itulah, tidak Bapak Maulana Syekh tidak mengajarkan tiang pelonggom untuk menjual mengandalkan diri kepada pangkat jabatan maupun leluhur maupun keturunan. Nah, ya makna hadis sak baru ni ke. Yang membedakan adalah ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sak paling mulia di sisi Allah adalah sak paling bertakwa. Bukan yang paling berpangkat jabatan, bukan yang paling kaya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling bedang kecopongnya, bukan yang paling belik jowongnya. Tidak, akan tetapi yang paling mulia di sisi Allah atqakum, sa paling taat bakti tipak desida Allah. Pelungguh puasa angka ada puasa. Apa sebab pelungguh puasa? Karena pelungguh sadar, karena pelungguh tahu bahwa puasa ni ke perintah Allah. Ni ke namanya beriman, bertakwa kepada Allah. Pelunggum terawih. Kenapa pelunggum terawih? Karena pelunggum tahu terawih ni ke perintah Nabi. Berarti pelunggum taat bakti kepada desida Nabi. Kalau istilah di organisasi, tiang pelunggum sami'na wa ata'na kepada Nabi. Sami'na wa ata'na kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pelunggum berbuka? Kenapa pelunggum nyaur? Karena nyaur perintah Nabi, berbuka perintah Nabi, sami'na kepada Nabi sallallahu alaihi. Pelunggum bari urus jam 4, pelunggum sembahyang tahajud. Allah, aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat karena Allah bar. Angkan pelunggum sembahyang tahajud. Tapi sebabnya pelunggum sembahyang tahajud karena pelunggum gawe perintah Allah.
Karena pelunggum sadar tahu bahwa tahajud perintah lekan Allah. Tatkala pelunggum gawe perintah Allah, namanya sami'na wa ata'na kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelunggum jarak sembahyang assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pelunggum dia tahu berdoa, tapi pelunggum bacakan orang tua pelunggum mudah-mudahan inak sarak di dalam kubur, tampunan dosa salah. Ya Allah inak dia din pacu lah. Ya Allah gelantang mako doang, perut mako doang gawen din wah saran terawih. Ya Allah lagu kaji nunas ampunan dosa salah nek keamalan di Ustadz Jun bareh keamalan di Masjid bareh 2 juta. Ya Allah apa Al-Fatihah. Nika namanya anak yang taat bakti kepada ina ama. Berarti pelunggum sudah sami'na wa ata'na kepada orang tu. Pelunggum selanjutnya di sahibil hizbi wat tarikah. Kita bacakan doa kepada Al-Maghfurlah. Kita bacakan doa kepada guru-guru kita. Termasuk pelunggum taat bakti. Sami'na wa ata'na kepada guru. Ngerti pelunggum ni ke? Nah, dari itulah makanya yang pelunggum diwajibkan yang namanya taat bakti kepada Allah. Sami'na kepada Allah. Taat bakti kepada Rasul, taat bakti kepada orang tua, taat bakti kepada guru, taat bakti juga kepada pimpinan. Bikinan pimpinan Pak Kadus, pimpinan aranan. Pak Kepala Desa, pimpinan aranan. Lamun Ustadz Jun ya anak cabang aranan. Ndak anak cabang doang atau taat Bu Kadus ya kaper-kaper nih Kadus. Pimpinan juga namanya. Ibu-ibu pelunggum saya jadi pimpinan di rumah tangga, suami pelunggum, pimpinan pelunggum. Pak RT pimpinan, Pak Kadus pimpinan, anak cabang pimpinan. Nggih, Kepala Desa, camat, cabang sampai Jokowi, sampai pengurus besar Nahdlatul Wathon, selaku nike adalah pimpinan tiang pelunggum, selaku tot wajib taat bakti. Selaku taat wajib sami'na wa ata'. Yang namanya sami'na wa ata'na ni keajaran Allah dalam Al-Quran. Luwih di berbagai macam tempat dipermainkan sami'na wa ata'na. Ndak tahu dia ni keajaran Quran. Bisa-bisa keluar dari iman jamaah sami. Nauzubillah, bisa-bisa murtad, bisa-bisa kafir, bisa-bisa keluar dari iman dan Islam kalau mempermainkan ajaran Quran atau bahasa-bahasa Al-Quran. Bahaya, tidak boleh. Sami'na wa ata'na nikah adalah ikrar sumpah baiat yang pelunggum pertama kali dengan Allah. Jadi tiang pelunggum adalah pertama kali berikrar bersumpah baiat dengan Allah. Terjelasan di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah wa mitsaqakum bihi idz wasaqakum bihi iz qultum sami'na wa ata'na. Quran jamaah sami. Lamunah leman Maulana Syekh leman ya segarah nendik leman Quran hadis. Menurut bitat mikir sila-sila. Nabi artinya ayat nike selaku dengan beriman wajib pada ingat nikmat-nikmat sawah detican isi Allah. Ya ayyuhallazina amanu zukuru nikmatallah. Wajib pada syukuri. Wajib pada ingat nikmat-nikmat lekan Allah. Lebih khusus malik. Wa misaqahul ladzi wasaqakum bih. Ikrar, sumpah, perjanjian yang pelunggum dengan Allah dulu di alam zar. Sewaktu pelunggum sami diikrar baiat oleh Allah, pelunggum mengatakan sami'na wa ata'na. No. Jadi leman ayat nike bahwa pertama kali tiang pelunggum berikrar sumpah baiat dengan
Allah. Kapan? Dulu di alam zar. Sendik mana rak tiang pelungguh milik bangun dunia. Pelungguh masih dalam bentuk alam roh, masih dalam bentuk nyawa. Nek deman arak jasad demarak nika. Di sanalah pelungguh berikrar, bersumpah baiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh terperintah sembahyang, nggih, sami'na wa ata'na. Pelungguh terperintah puasa, nggih, sami'na wa ata'na. Terlalu panjang maknanya. Intinya, apabila pelungguh gawe perintah Allah, berarti pelungguh sami'na wa ata'na kepada Allah. Pelungguh tinggalan perintah Allah, berarti pelungguh tidak sami'na kepada ibu-ibu wibian di dua tahajud pelungguh. Berarti pelungguh sandik tahajud wibian, berarti pelungguh tidak sami'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Desida Nabi perintah pelungguh waqful luha wa qasus syawarib. Biarkan baokmu gunting semetmu. Pelungguh darak baok, berarti pelungguh tidak sami'na kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelungguh ingkar kepada Nabi namanya nike. Nggih? Bahaya. Nabi sunatan pelungguh keang pakaian putih. Nabi sunatan pelungguh keang minyak wangi. Terlalu banyak sila. Nabi sunahkan pelungguh pakai cincin. Pelungguh mendek kadu, pelungguh tinggalan perintah Nabi. Berarti pelungguh tidak taat bakti kepada Nabi. Tidak sami'na wa ta'na kepada Rasul sallallahu alaihi. Lamun pikir-pikir ayat ni kejado selaput ndarak sami'na wa ta'na. Ya Allah, pira unit tersuruh terperintah isi Allah. Pira berapa banyak yang pelungguh diperintahkan oleh Nabi pelungguh tinggalkan. Berarti ndik taat bakti tipa Allah, ndik taat bakti tipa desidena Nabi. Orang tua pelungguh pesan wasiat pelungguh tati lemak lamuk mati patuh-patuh anak kanci semeton. Tahu-tahu besemeton, tatkala orang tua meninggal pelungguh ndik patuh kanci semeton. Berarti pelungguh tidak taat bakti kepada orang tua. Tidak sami'na wa ata'na kepada orang tua. Lamun dek pikir pesan wasiat al-maghfurlah ya darat dengan tahu gawe en selapu. Satu pun tidak ada yang mampu mengamalkan pesan wasiat al-maghfurlah Bapak. Contoh makin. Marilah kita syukur 1000 setiap saat, setiap waktu. Saya tahu amalan ini. Ini pesan al-maghfurlah. Berarti dia mampu gawe. Ya Allah, lamun pikir ni kerja. Mar atur tiang baru leman pengajian pertama. Salah nuli ite tahu. Ndak nilik dengan tahun salah no. Ni wah pesan al-maghfurlah Bapak. Maulana se. Marilah kita syukur 1000. Tetenak terperintah tisi Bapak Maulana se syukur 1000 kali. Pelungguh bet kau nyukur 1000. Kepeng dia beribu-ribu oke. Setiap saat, setiap waktu, setiap saat, setiap waktu adik bersyukur. Ini baru bisa diamalkan tatkala orang nike mampu mengamalkan zikir nafas. Nike baru bisa diamalkan jika dalam hati orang nike yang ada hanyalah Allah. Kelas-kelas wali kutub tahu amalan sak baru nikah, lamun kelas-kelas wali nikah jadian bau amalan. Lamun kelas wali-wali murid den bau. Kelas wali-wali yang tinggi, kelas-kelas al-maghfurlah yang bisa mengamalkan sak baru nikah. Marilah kita syukur 1000 setiap saat, setiap. Ada selanjutnya, zaman sekarang zaman mungkarat membutuhkan banyak baca. Pira kali pelungguh membaca selawat?
Ya Allah, jarang terbaca selawat. Ya Allah, lamun dit darat dengan sami'na tipa al-maghfurlah Bapak. Ndak jelaparan diri sami'na wa ata'na. Ternyata setelah aji diri tadon darat lulus sidaf. Jadi jangan pelonggom anggap pengajian ecek-ecek yang namanya pengajian sami'na wa ata'na dari al-maghfurlah Bapak. Itu kelas pengajian wali kutubul aktab. Memang li Al-Quran tahun ini aja Mas Ami. Al-Quran sudah ayatnya yang bacakan tadi. Ikrar sumpah baiat yang pelonggong kepada Allah. Tapi baru terbau amalan adalah tatkala tingkat kewalian pelonggong wa tingkat langit. Lamun masih tingkat-tingkat desa jangan man bau. Apalagi tingkat wali kelas. Oh, dik neman bau amalan yang namanya sami'na wa ata'na yang luar biasa nih. Maknanya Nabi supaya pelonggom tidak cepat menyalahkan batur. Ndik jelap salahan dengan ada yang salah nolik diri tiang pelonggom. Ternyata tiang pelonggom sebagai murid al-maghfurlah juga masih banyak ndik deman bau 100% tiang pelonggom sami'na wa ata'na kepada al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Berat ya Mas. Selapun sila. Berat. Pelunggum baca wasiat. Dia bau amalan. Si berat sarah wasiat. Oke? Nah, nyatalah tiang pelunggum. Nah, zaman namanya tutuan ngaji teh. Nah, sekedar niki pengajian kita, kesimpulan pengajian adalah bahwa kesalahan niki lek diri tiang pelunggum. Nggih, ndak nemanjuk dengan itu wah tahu judul salah no. Ndak jelap lalu jog dengan. Demikian juga kesimpulan pengajian kita kedua bahwa Nabi sapelunggum gawe le bulan puasa dilipat gandakan oleh Allah menjadi 900 kali lipat bahkan sampai ribuan kali lipat. Apapun amal ibadah pelunggum. Nggih, pengajian sak ketelu apa-apa sak tegawe isi awak tenike akan bernilai ibadah jika pelunggum awali dengan niat. Pelunggum nindo, pelunggum istirahat, apa-apa sila awali dengan niat akan bernilai ibadah. Pengajian kita selanjutnya bahwa Nabi namanya tiang pelunggum puasa berarti pelunggum taat bakti kepada Allah, sami'na wa ta'na kepada Allah. Pelunggum tarawih, pelunggum berbuka, pelunggum nyaur, pelunggum ngaji, berarti ini kita taat bakti kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir bersapaah niatkan kepada guru kita, orang tua kita, berarti kita taat bakti kepada guru maupun orang tua kita. Niki saja kesimpulan pengajian kita. Mudahan ada manfaatnya, barokahnya. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.